Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Itu dikarang 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan, dikarang orang yang sangat alim, masih ngarangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Saking populernya kitab itu, seorang presiden, kalau dulu era khilafah ya, itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan Al-Muwatta ke putra-putra Harun Ar-Rasyid. Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Aryo. Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi ajudan presiden? Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disoani, bukan yang soan. Jadi ini ya agak benar lah, BUMN ini sudah benar ini, mau datang ke sini. Tapi jangan hitung utang. Saya pernah datang Gus, nanti kapan-kapan kau yang datang. Nah, itu enggak ikhlas kalau itu ngawur sekali itu kalau. Singkat cerita, Harun Rasyid itu datang. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu, sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun Rasyid itu presiden, khalifah, beliau ngiranya itu dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik sebelum ngaji, di mana-mana orang ngaji itu harus sopan, nggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun Imam Harun Ar-Rasyid turun terus awal santri-santri. Baru Imam Malik mau mulai ngajar. Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke istana. Kata Harun Rasyid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus? Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat, sehingga saya daftar ya antri. Tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya. Jadi orang dulu itu sudah profesional. Jadi kalau Harun Rasyid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Ini penggaweannya, ini pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudhu. Karena suatu saat Imam Malik wudhu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika membasuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga, Allah ghusal taqodamaihi, harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang nggak nyuri ya sudah banyak, karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum.
Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Jika di desa terbelakang yang nggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Hingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Dia yang disambut ya ajudannya, karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf, karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah ngundang saya ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Nah ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni, kadang ya mikir nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya itu ya sering ngebis, ya biasa saja hidup saya, karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai, tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan ya sudah, saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai, itu kata kiainya, saya yang bingung, kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling nggak berusaha soleh ya. Jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan, 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah, kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman,
Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Kita berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji dan semuanya ngomong seperti itu. Pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Jika saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu.